Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Mariana dengan NIM 2010601027 dari Prodi Manajemen Universitas Aisyah Yogyakarta. Kali ini saya akan menyampaikan materi ketiga mengenai argumentasi Islam dan sains pada masa abad pertengahan oleh Aisyah. Menurut Quraish Shihab 1992-41 membahas hubungan Quran dengan ilmu pengetahuan. Bukan dinilai dengan banyaknya cabang-cabang ilmu pengetahuan yang tersimpul di dalamnya, bukan pula dengan menunjukkan kebenaran-kebenaran teori ilmiah, melainkan pembahasan hendaknya diletakkan pada proporsi yang lebih tepat sesuai dengan kemurnian dan kesucian Al-Quran dan sesuai dengan logika ilmu pengetahuan itu sendiri. Menurut Shihab, mewujudkan iklim ilmu pengetahuan jauh lebih penting daripada menemukan teori ilmiah, karena tanpa mewujudkan iklim ilmu pengetahuan, para ahli yang menemukan teori tersebut akan mengalami nasib seperti Galileo yang menjadi korban hasil penemuannya. Jadi, kembali pada penafsiran ayat Al-Quran atau juga Al-Hadis, sesungguhnya kita hanya hendak mengatakan bahwa nas-nas itu memiliki perhatian besar terhadap ilmu, bahwa agama Islam itu memiliki ruh, concern terhadap ilmu dan sikap keilmuan. Dan seperti yang disebutkan oleh Kunto Wijoyo, bahwa kita ini ingin membangun paradigma Al-Quran dalam rangka memahami realitas dengan berusaha memaksimalkan mungkin untuk menempatkan preposisi Al-Quran terhadap sebagai unsur konstitutif yang sangat berpengaruh. Ini yang terpenting. Para ahli mengakui bahwa bangsa Arab pada abad 8-12 tampil ke depan karena dua hal. Pertama, karena pengaruh sinar Al-Quran yang memberi semangat terhadap kegiatan keilmuan. Kedua, karena pergumulannya dengan bangsa asing Yunani, sehingga ilmu pengetahuan atau filsafat mereka dapat diserap serta terjadinya akulturasi budaya antara mereka. Bandingkan dengan Galab 121. Mengenai pergumulan dan akulturasi budaya tersebut memang ditunjang oleh ajaran Islam itu sendiri yang inklusif, terbuka. Dalam sejarahnya bukan pernah ada agama yang menaruh perhatian sangat besar dan lebih mulia terhadap ilmu kecuali Islam. Salah satu ciri yang membedakan Islam dengan agama yang lain adalah perhatiannya kepada ilmu dan ilmuwan. Agama Islam selalu menyeru dan mendorong umatnya untuk senantiasa mencari dan menggali ilmu. Oleh karena itu, ilmuwan pun mendapatkan perlakuan yang lebih dari Islam, yang berupa kehormatan dan kemuliaan. Al-Quran dan As-Sunnah mengajak kaum muslim untuk mencari dan mengembangkan ilmu serta menempatkan mereka pada posisi yang luhur. Untuk ini, lihat Abdul Halim Mahmud 1900. Dalam Al-Quran, kata ilm dan kata jadiannya disebutkan kurang lebih mencapai 800. Dalam Al-Quran, kata ilm dan kata jadiannya disebutkan kurang lebih mencapai 800 kali. Al-Qardawi dalam penelitiannya terhadap kitab Al-Mujam Al-Mufahras li Al-Faz Al-Quran Al-Karim melaporkan bahwa kata ilmu dalam
Al-Quran baik dalam bentuknya yang definitif ma'rifat maupun indefinitif nakirah terdapat 80 kali, sedangkan kata yang berkait dengan itu seperti kata alama atau mengajarkan, ya'lamun mereka mengetahui, alim sangat tahu, dan seterusnya, disebutkan beratus-ratus kali. Kata akal atau akal tidak terdapat dalam bentuk nomina, kata benda, masdar, tetapi yang ada adalah kata al-albab sebanyak 16 kali dan kata al-nuha sebanyak 2 kali. Adapun kata yang berasal dari itu sendiri berjumlah 40. Kata fiqh atau paham muncul sebanyak 2 kali, kata hikmah ilmu filsafat 20 kali, dan kata burhan argumentasi sebanyak 20 kali. Belum termasuk kata-kata yang berkaitan dengan ilm atau fikr, seperti kata unzuru, perhatikan, amatilah, lihatlah, yanzurun, mereka memperhatikan, mereka mengamati, dan seterusnya. Al-Qardawi 1986 ayat 1-2. Selain itu, jika kita telaah kitab-kitab hadis, semuanya penuh dengan kata-kata ilm tersebut. Dalam kitab Al-Jami' Al-Sahih karya Al-Bukhari, kita dapat 102 hadis. Dalam Sahih Muslim dan yang lain seperti Al-Muwatta, Sunan Al-Tirmizi, Sunan Abu Daud, Al-Nasa'i, Ibn Majah, terdapat pula bab ilmu. Belum lagi kitab-kitab yang lain, misalnya Al-Fathur Rabbani yang memuat sebanyak 81 hadis tentang ilmu. Majma' Az-Zawaid memuat 84 halaman. Al-Mustadrak karya An-Naisaburi memuat 44 halaman. Beberapa ayat pertama yang diwahyukan Muhammad SAW menandakan pentingnya membaca, menulis, dan belajar mengajar. Allah menyeru, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpalan darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya." Quran Al-Alaq ayat 1-5. Sebagaimana yang dituturkan oleh Tantawi Jauhari bahwa bertambahnya kemuliaan itu adalah karena ilmu, dan Allah adalah zat yang menyebarkan dan mengajarkan ilmu itu dengan pena. Tidakkah menakjubkan bahwa Nabi adalah seorang ummi, sementara surat pertama kali yang diturunkan menyangkut masalah pengajaran dan pena? Dan bagaimana kemudian Nabi itu memelihara ilmu dengan menyuruh kepada para sahabat untuk mencatat dan menyebarluaskan kepada yang lain? Bukankah perkembangan ilmu pengetahuan begitu meluas setelah keutusan Nabi? Dan tentang penciptaan alam, Al-Quran menjelaskan bahwa malaikat pun diperintahkan untuk sujud kepada Adam setelah Adam diajarkan nama-nama. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Kemudian mengemukakannya kepada malaikat dan berfirman, "Sebutlah kepadaku nama-nama benda itu." Jika kamu memang orang-orang yang beriman, mereka menjawab, "Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Engkau yang maha mengetahui lagi maha bijaksana." Quran Surah Al-Baqarah ayat 31-32. Al-Quran juga menandaskan
bahwa tidaklah sama antara mereka yang mengetahui dengan yang tidak mengetahui. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah orang yang dapat menerima pelajaran. Quran Surah Az-Zumur ayat 9. Dan perumpamaan ini kami buatkan untuk manusia dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Quran Surah Al-Ankabut 43. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Quran Surah Al-Fatir ayat 28. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang menyinggung masalah yang berkaitan dengan ilmu itu. Dalam hadis Nabi juga disebutkan antara lain mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Barang siapa keluar untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah sampai ia kembali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan masih banyak lagi hadis yang menyebut tentang hal ini. Hanya di sini ada persoalan yang cukup menjadi perhelatan bagi para ahli ulama. Persoalannya adalah ilmu yang manakah yang wajib dicari atau diperoleh oleh setiap muslim itu? Apakah ada bentuk ilmu khusus atau ada ilmu prioritas? Dalam Islam, batasan untuk mencari ilmu adalah bahwa orang-orang Islam harus menuntut ilmu yang berguna dan melarang mencari ilmu yang bahayanya lebih besar daripada manfaatnya, ilmu sihir, podcast, dan sebagainya. Sebagaimana sabda Nabi, sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang bermanfaat. Gusyani 1991 ayat 44, dan bandingkan dengan Al-Qardawi 1989 ayat 31-32. Pemikiran Islam abad 20 khususnya setelah Seminar Internasional Pendidikan Islam di Makkah pada tahun 1977 mengklasifikasikan ilmu dalam dua kategori. 1. Ilmu abadi perennial knowledge yang berdasarkan wahyu ilahi yang tertera dalam Al-Quran dan Al-Hadis serta segala yang dapat diambil dari keduanya. Yang kedua, ilmu yang dicari inquiry knowledge, termasuk sains, kealaman, dan terapannya, teknologi yang dapat berkembang secara kualitatif. Quraish Shihab 1992 ayat 62-63. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.